Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya di dalam kegiatan ISAKA Indonesia Chapter hari ini. Kita akan mengadakan study group terkait dengan salah satu certification kita, yaitu Cyber Security Practitioner. Wait. Oke, di siang hari ini kita akan mengadakan terkait dengan study group untuk cyber security practitioner yang diharapkan akan menjadi pembekalan buat rekan-rekan sekalian gitu ya dalam mempertimbangkan untuk mengikuti ujian sertifikasi cyber security practitioner ini, karena sertifikasi ini to be honest secara hype-nya belum terlalu booming ya, dan juga yang sudah lulus ujian sertifikasi ini juga belum terlalu banyak di Indonesia. Mungkin ini bisa menjadi pertimbangan Bapak Ibu sekalian untuk bisa tergabung di dalam sertifikasi tersebut. Oke, kegiatan hari ini akan dimulai, akan ada opening remarks dari Pak Rahmat terlebih dahulu, yang kemudian akan dilanjutkan oleh Pak Junior di dalam memberikan materinya, yang kemudian kita akan closing. Diharapkan kegiatan ini dapat kita akhiri di jam 3 nanti, jadi materinya kurang lebih ada sekitar 1,5 jam. Jadi ini kesempatan teman-teman buat mengelaborasi tipsnya seperti apa, dan lain-lain gitu ya. Karena Om Junior ini adalah salah satu dari ISAKA yang sudah lulus di sertifikasi tersebut. Gitu ya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, sebelum saya memberikan pengumuman lebih lanjut, kita berikan waktu buat Pak Rahmat selaku Presiden of ISAKA Indonesia Chapter, Pak, untuk dapat memberikan sedikit pembukaan mungkin. Monggo, dipersilakan Pak Rahmat. Ya, terima kasih Mbak Ricci atas kesempatannya. Sekali lagi saya ucapkan selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu semuanya. Selamat berjumpa lagi di agenda ISAKA Indonesia Chapter. Dan ini merupakan agenda yang perdana ya, kalau dalam konteks studi group, di mana kita bisa sama-sama bertemu di dalam event ini. Targetnya cukup banyak peserta, kalau melihat yang terdaftar, mudah-mudahan sambil menunggu ya, rekan-rekan bisa join, karena ada sekitar 50 orang yang mendaftar, mudah-mudahan makin banyak, sehingga bisa mencapai harapan kita bersama agar apa yang diprogramkan oleh chapter ini betul-betul bisa bermanfaat untuk rekan-rekan member semuanya. Seperti itu. Dan di sini kita juga sudah mengundang ya Pak Junior. Pak Junior ini cyber security practitioner kita, expert kita di bidang cyber security. Beliau pun juga adalah program director ya untuk ISAKA Indonesia Chapter. Terima kasih ini Pak Junior sudah bersedia untuk bisa berbagi dengan rekan-rekan member. Di mana sebagaimana tadi Pak Ricci sampaikan, memang betul ya bahwa CSX practitioner ini relatif masih baru ya. Walaupun sebetulnya cyber security certification ini lebih awal dibanding yang terakhir ya, yaitu CDPSA ya, terkait dengan data privacy. Cuman data privacy lebih populer barangkali gitu ya, saat-saat ini lagi hangat-hangatnya, sehingga ditambah juga dengan adanya program grandfathering ya, sehingga posisinya tersalip nih kondisinya ya. Nanti saya juga bisa sampaikan sedikit terkait dengan statistik yang ada di chapter saat ini, di mana kalau kita bicara secara spesifik ya, cyber security practitioner, di mana ini merupakan level yang sebetulnya cukup advance ya, dan ini setara dengan sertifikasi 4 yang lain ya, yang sudah cukup lama, yaitu CISA System Seagate Series, dan ada lagi yang baru yaitu CDPSA terkait dengan data privacy.
Kemudian juga Bapak Ibu juga aware ya dengan adanya program certificate sebetulnya. Yang tadi kita sebutkan adalah certification, di mana memang kita harus submit ini, nanti syaratnya adalah submit pengalaman dan juga nanti ada poin yang harus dikumpulkan yang kita sebut sebagai CPE itu. Kemudian ada juga program yang lain yang lebih sifatnya fundamental ya. Misalnya COVID ya, COVID kalau dulu COVID-5, sekarang sudah ada COVID 2019. Kemudian juga ada Cyber Security Audit, itu juga termasuk baru sertifikasinya. Kemudian juga ada CSX fundamental nih Bapak Ibu ya. Jadi lebih ke konseptual lah dari cyber security yang sebetulnya diselenggarakan, dipublish ya, di-establish berbarengan lah kurang lebih ya dengan fundamental maupun juga dengan practitioner seperti itu. Nah, kalau kita melihat dari statistik ya Bapak Ibu, sebetulnya apa yang tercatat di chapter saat ini lebih kepada angka-angka yang memang basisnya adalah membership gitu ya. Jadi belum tentu angka yang tercatat di chapter ini adalah angka yang real ada di Indonesia gitu. Karena ada maksud saya ada rekan-rekan kita yang certified yang bisa jadi tidak bersedia untuk dipublish ya sertifikasinya, atau memang juga secara status bukan member gitu, sehingga secara angka bisa jadi ya secara ini lebih memungkinkan terlihat jadi lebih sedikit gitu. Nah makanya tadi disebutkan kalau melihat dari angka memang baru 5 orang saat ini ya, termasuk salah satunya Pak Junior nih yang nanti akan menyampaikan ya apa itu CSXP, kemudian juga tips dan triknya seperti apa. Dan background dari adanya studi group ini sebetulnya memang dari member kepada member gitu ya, dengan konsep mentorship. Jadi nanti harapannya ke depan kita bisa membentuk komunitas yang relevan dengan sertifikasinya, sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Nah, di mana kita bisa saling membantu. Ya, jadi ini bukan training lah Bapak Ibu ya. Mungkin ekspektasinya juga perlu diluruskan sejak awal. Kita tidak bicara mengenai sesuatu yang sifatnya lebih searah kayak training gitu ya. Tapi ini sebetulnya interaktif dan dari kita untuk kita lah kurang lebih seperti itu. Gitu. Nah, harapannya nanti ada interaktivitas yang lebih tinggi, kemudian juga Bapak Ibu nanti bisa ini ya, maksudnya bisa lebih aktif dan bisa di follow up ya dengan membentuk grup yang lebih spesifik ya, terutama bagi Bapak Ibu yang memang sudah eligible untuk mengambil sertifikasinya. Karena biasanya studi grup itu sebetulnya diarahkan fasilitas atau layanan bagi rekan-rekan memang sudah siap untuk exam gitu. Nah, cuman ini sebagai pembukaan dulu gitu ya, di mana silakan semua open, walaupun dalam konteks member gitu ya, hanya berlaku untuk member dulu sementara, seperti itu, dengan harapan ini menjadi fasilitas atau manfaat bagi rekan-rekan semuanya, seperti itu. Nah, kemudian kalau dari segi statistik yang lain, sertifikasi yang lain itu yang fundamental sudah ada sekitar 21 orang ya Bapak Ibu. Kemudian sisa yang paling banyak ya 364 saat ini, kemudian sistem 75, kemudian series itu ada 44 ya, dan CGE IT itu ada 32 orang. Kemudian juga dengan renewal rate membership chapter kita itu lumayan ya, cukup tinggi di akhir tahun kemarin 2019, yaitu ada sekitar 71% lebih ya, 71,35%. Jadi artinya yang memperpanjang membership-nya cukup banyak ya, seperti itu dibanding tahun-tahun sebelumnya 60%-an seperti itu. Nah itu mungkin ya Bapak Ibu sedikit menyampaikan kondisi chapter terkini dan juga kondisi komunitas profesional kita di bidang IT, GRC dan cyber security. Di mana Bapak Ibu juga nanti bisa mendaftar juga untuk program-program yang lain ya. Misalnya dalam waktu dekat juga kita akan ada monthly technical session ya, webinar bentuknya di 24 September, di mana ini nanti kita akan bicara ke arah IT governance lagi ya, terkait dengan lebih praktis ya, lebih praktikal bagaimana mengimplementasikan COVID sebagai tools untuk GRC ya, di mana nanti rekan-rekan terkait
expert di bidangnya itu akan menyampaikan triks untuk bagaimana bisa ini ya, menurunkan sampai ke level praktis. Kemudian tidak lupa juga nanti di awal Oktober ya, di tanggal 3 juga akan ada Community Day ya. Jadi ini semacam program CSR lah gitu ya, community service-nya dari ISAKA, di mana didukung oleh berbagai pihak, termasuk juga bekerja sama juga dengan ISAKA Student Group ya, dari berbagai universitas yang ada. Seperti itu. Nah, di Indonesia sendiri sudah ada sekitar 7 ya ISG. Nah, ini kita akan berbagi ya dengan judul atau dengan topik Back to Campus ya. Jadi nanti akan ada juga sharing session dari berbagai topik yang menarik ya, misalnya governance ya, kemudian juga security, kemudian juga terkait dengan business continuity yang relevan dengan kondisi terkini dalam konteks pandemi ya, dalam kondisi new normal sekarang ini, seperti itu. Dan beberapa program lain yang sudah menunggu, yaitu semacam studi grup lagi, nanti akan ada CGIT, kemudian juga sharing session bagi rekan-rekan dari government, itu juga nanti akan ada ya, terkait dengan konteks IT auditing. Kemudian kita juga sedang mempersiapkan ya agenda besar kita yang biasanya annual ya, cuman memang karena kondisi pandemi ini sempat tertunda-tunda ya, yaitu GREX yang direncanakan kita akan selenggarakan secara virtual seperti itu. Ini annual conference-nya ISAKA Indonesia Chapter dan juga program-program yang lainnya. Ya, silakan Bapak Ibu dipantau terus emailnya, informasi dari sosmed dari Engage juga ya, dari websitenya ISAKA Indonesia Chapter dan ISAKA Pusat seperti itu. Ya kurang lebih itulah Bapak Ibu ya, sebagai tambahan informasi di awal agar Bapak Ibu aware ya apa yang sudah disiapkan oleh chapter, kemudian juga statistik terkininya seperti apa gitu. Dengan demikian mungkin itu dulu ya pembukaan sebagai pengantar. Semoga Bapak Ibu bisa mendapatkan manfaat yang semaksimal mungkin dari agenda studi grup ini terkait dengan cyber security practitioner. Karena kita juga well aware ya bahwa cyber security ini luar biasa. Sekarang cyber risk ini juga menempati posisi top 10 di worldwide ya, sehingga wajar kalau kita harus memantau lebih jauh lagi karena ini betul-betul kondisi yang prioritas ya untuk seluruh organisasi, saya pikir seperti itu. Mungkin itu dulu Pak Ricci, monggo Pak Junior, terima kasih sekali lagi saya ucapkan, semoga betul-betul bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat atas pengantarnya. Mungkin melanjutkan dari pesan-pesan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Rahmat, kita akan ada beberapa kegiatan lanjutan gitu ya setelah hari ini, yaitu di kegiatan berikutnya untuk webinar di bulan September 2020 di tanggal 24 kita akan ada eksplorasi terkait dengan COVID 2019. Jadi saya sendiri akan membawakan, termasuk juga di bareng sama Pak Harun Al-Rashid. Jadi kita akan banyak bahas terkait dengan COVID 2019 di situ. Jadi kalau Bapak Ibu ada kesempatan silakan untuk bergabung. Kemudian di awal Oktober 2020 di tanggal 3 kita juga akan mengadakan ISAKA Community Day. Di mana ISAKA Community Day ini itu secara serentak dilakukan di tanggal 3 Oktober di seluruh chapter. Nah, di beberapa kesempatan sebelumnya gitu ya, kegiatan ini dilakukan secara fisik gitu ya. Secara fisik, dan ini ibaratnya kayak CSR-nya perusahaan lah. Kita mengadakan satu kegiatan yang giving back to communities gitu. Percontohannya misalkan di beberapa chapter ada yang mengadakan donor darah, membagikan makanan, dan lain-lain. Nah, karena kondisi pandemi saat ini, maka didorong untuk semua kegiatannya dilakukan secara virtual. Maka kita akan mengadakan kegiatan virtual dengan tajuk Back to Campus, gitu ya.
memang target utamanya adalah kita ke mahasiswa, tetapi jika Bapak Ibu berkesempatan untuk join, dipersilakan untuk menambah ramainya kegiatan gitu ya. Ini juga nanti akan segera kita broadcast pengumumannya, silakan dipantau baik dari email ataupun di media sosial. Di situ kita akan ada 3 pembicara, gitu ya. Pak Syaraki akan membawakan materi terkait dengan digital governance. Pak Derajat akan membawakan materi terkait dengan IT Audit Standard and Implementations, dan juga Pak Nizar akan membawakan terkait dengan Business Continuity Planning. Karena memang kita targetkan pesertanya adalah mahasiswa, akan lebih banyak sharing session, sharing experience dari masing-masing pembicara. Kurang lebih itu, mungkin untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung ke materi utama kita di hari ini, gitu ya, yaitu terkait dengan Cyber Security Practitioner Study Guide. Mungkin untuk memperkenalkan sedikit, fasilitator kita hari ini adalah Pak Junior Lazuardi. Beliau adalah Principal Consultant di IT Segasia. Mungkin rekan-rekan yang sudah banyak berkecimpung di IT dan Information Security cukup familiar dengan IT Segasia. Dan juga beliau ikut kontribut di ISAKA Indonesia Chapter sebagai Program Director, gitu ya. Secara experience, beliau kurang lebih sudah sekitar 12-13 tahun lebih kali ya, Om Junior, berkecimpung di dunia IT, konsultan, sudah pernah di Insight, kemudian ke Numisek, sekarang gabung di IT Segasia. Gitu ya. Ya. Mungkin nanti untuk in details Om Junior bisa langsung bawakan. Sip. Nah, secara tata aturan kita di dalam kegiatan hari ini, pertama, selama pembicara memberikan materinya, audiens diwajibkan dalam kondisi mute. Kemudian audiens dapat menampilkan video sesuai dengan identitas dirinya masing-masing. Pertanyaan akan dialokasikan pada akhir acara yang akan dipimpin oleh moderator, gitu ya. Dan tentunya nanti kita juga akan memberikan hadiah-hadiah menarik ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan dilakukan pembahasan oleh fasilitator. Kemudian bagaimana mekanismenya? Silakan untuk menggunakan raise hand agar kita notice bahwa ada penanya, gitu ya, atau silakan juga menggunakan chat, gitu ya, untuk kita lakukan pembahasan. Kemudian CPE hari ini, kegiatan hari ini tentu ada CPE-nya bagi seluruh rekan-rekan member ISAKA Indonesia Chapter, gitu ya, yang akan secara otomatis dapat teman-teman upload di portalnya ISAKA, diperkirakan dengan estimasi 5 hari kerja, itu sudah akan bisa tersedia di sana, dan juga materi dan slide presentasi ini juga akan dapat teman-teman akses di portalnya ISAKA, isaka.org.id, gitu ya. Estimasinya kurang lebih 5 hari kerja. Dan jangan lupa follow media sosialnya ISAKA Indonesia Chapter, gitu ya. Kimi ada di Instagram, Twitter, YouTube channel, Facebook, untuk dapetin hal-hal update terkait dengan ISAKA Indonesia. Mungkin untuk mempersingkat waktu, sesi diserahkan ke Pak Junior langsung ya. Sip. Oke, Silakan, thank you Pak Richie. Junior. Ya, thank you Richie, Pak Rahmat, juga teman-teman ISAKA sekalian. Sudah tadi sampaikan ya, hari ini memang agendanya lebih ke arah study group ya, bukan training. Jadi saya nggak akan go through satu-satu materinya, tapi lebih ke arah pointer-pointer, lalu bagaimana tips and trick menghadapi ujian, persiapannya gitu ya. Oke, saya ada materi sedikit yang akan saya sampaikan. Setelah itu kita akan lebih banyak diskusi kalau Bapak Ibu ada kesulitan atau pertanyaan gitu ya. Oke, saya coba share dulu sebentar. Richie, kalau ada pertanyaan langsung dijawab atau gimana? Atau nanti aja di belakang? Kelihatannya kita bahas di akhir sesi aja, Om Junior. Jadi ya? Okay. Silakan bawakan dulu materinya, selesaikan. Nanti di akhir sesi kita akan bahas pertanyaan. Oke. Oke, bisa kelihatan, Richie?
Wah, mute. Yes, udah bisa kelihatan. Monggo. Bisa ya, oke. Oke, ini agendanya ya Bapak Ibu ya. Pertama saya coba jelaskan CSX program itu secara highlight seperti apa. Mungkin tadi Pak Rahmat udah sedikit bawakan, namun saya sedikit lebih detail ya, agar Bapak Ibu dapat gambaran posisinya CSXP ini seperti apa dibanding program lain dari ISAKA. Lalu exam dan logistik, Bapak Ibu harus siapkan apa aja ya ketika exam. Semoga bisa ada diskusi, saya bisa share tips and trick yang pernah saya hadapi gitu ya. Soalnya saya ujian 2 kali kemarin. Nanti saya bisa share detailnya sedikit ya. Lalu ada content outline, saya akan brief sedikit materi ujiannya yang harus di-cover apa aja gitu ya. Lalu yang penting adalah Q&A. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan selama saya menyampaikan di note atau di chat, nanti di akhir sesi kita bahas gitu ya. Oke, tadi sudah dibahas, sudah di-show sedikit gitu ya. Saya banyak memang background di IT, dan saya sempat ambil matematik juga waktu itu ya. Lalu saya pernah bekerja di software lab sebagai instructor, sebagai admin gitu ya. Lalu juga di software house, di IT governance consulting gitu ya, di RCA ya, risk control audit. Lalu sekarang saya memang fokus di cyber risk, security, dan cyber crime gitu ya. Di ITsec sekarang saya fokus di ITsec Asia, terutama di bagian digital forensik dan incident response. Dan kalau saya nggak lagi nanganin case, ya saya research tentang threat ya, threat yang lagi ramai apa aja. Untuk industri, ya paling umum yang banyak butuh jasa security di financial services, telco, manufacturing, dan lain-lain gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau tertarik untuk di security, industri ini yang paling membutuhkan gitu ya, walaupun sekarang semuanya juga butuh. Di ISAKA, saya sebelumnya pernah handle CSX juga, tapi sekarang saya lebih wide gitu ya, menangani program. Saya pernah ambil CISA, CSXP, dan CSXF gitu ya. Lalu saya juga aktif di AFDI. AFDI ini khusus untuk forensik, digital forensik ya, tapi memang belum banyak aktivitas di sana ya, lebih banyak berkumpul sharing news dan sebagainya. Jadi nggak banyak kegiatan. Oke, saya bahas sedikit tentang ISAKA program gitu ya, tentang cyber security. Nah, jadi yang ditawarkan ISAKA sebetulnya cukup lengkap Bapak Ibu ya. Disebutkan start from wherever your skills are now gitu. Jadi baik untuk mahasiswa yang baru lulus ataupun profesional yang sedang berganti karir, mempertimbangkan untuk pindah posisi gitu ya, sangat dimungkinkan gitu ya. Low entry untuk masuk ke security sebetulnya nggak tinggi gitu ya, beda dengan Bapak Ibu mau jadi dokter gitu ya, itu harus pendidikannya tinggi sekali. Tapi kalau untuk entry di cyber security sebetulnya nggak banyak gitu. Jadi you can start from anywhere gitu ya. Dalam pengalaman saya juga memang terutama kalau Bapak Ibu background di IT, pernah menangani software, networking, server, itu udah sangat mudah sekali sebetulnya untuk pindah ke cyber security gitu ya. Oke, jadi ada ini fundamental Bapak Ibu yang tadi sudah disampaikan, ada nama sering didengar CSXF ya. CSXF itu sertifikatnya certificate. Kalau bedanya certificate dan certification, mungkin saya go terus sedikit. Kalau certificate lebih ke arah Bapak Ibu memahami knowledge-nya, body of knowledge-nya gitu ya. Lalu lulus ujian seperti itu. Tidak ada persyaratan harus berkecimpung di bidang tersebut selama berapa tahun, punya pengalaman, punya maintain CPE dan sebagainya. Sedangkan kalau certification itu
wajib ya, Bapak Ibu harus punya pengalaman atau melaporkan maintenance terhadap bergerak di bidang tersebut. Lalu fundamental sifatnya ujian multiple choice gitu ya, cybersecurity fundamental, dan sangat penting untuk mendapatkan konsep-konsep dari cybersecurity sendiri gitu ya. Jadi sangat cocok untuk teman-teman yang terutama yang baru lulus kuliah, mau cari pekerjaan, atau yang mau dari IT pindah ke cybersecurity dan sebagainya. Tapi itu baru di konsep Bapak Ibu ya, belum menyentuh lab sama sekali. Sedangkan sekarang mulai ada yang kedua ini namanya CSX Technical Foundations. Jadi ini sebetulnya bundling ya, ada beberapa lab yang dipilih oleh ISAKA untuk memperkenalkan tadi yang saya sebutkan, networking, Linux gitu ya, paket analisis gitu ya. Ini jadi jembatan bagi teman-teman yang sebelumnya sudah memahami konsep cybersecurity tapi tidak punya hands-on experience gitu ya ke cybersecurity. Nah, nanti selanjutnya baru CXSP ini benar-benar practitioner, diharapkan Bapak Ibu bisa hands-on langsung, bisa solve beberapa problem secara langsung dalam waktu yang ditentukan gitu ya. Dan benar-benar well proven hasil yang Bapak Ibu kerjakan benar dan bisa dinilai saat itu juga gitu ya, pakai tools dari platformnya. Nah, selanjutnya memang saya sempat dengar nanti ada tingkat lanjutannya ya gitu. Tapi so far saya belum dapatkan program lebihnya lagi, lebih ke arah career development. Jadi kalau Bapak Ibu yang lebih ke arah forensik misalnya, nanti disiapkan lab ataupun course yang bundling lab yang ke arah sana gitu ya. Nanti ada juga yang memang kalau Bapak Ibu sebagai penetration tester. Penetration tester itu yang tugasnya menguji keamanan aplikasi, keamanan sistem jaringan, server, dan sebagainya gitu ya. Jadi nanti bisa diarahkan ke track karir Bapak Ibu yang Bapak Ibu ingin capai seperti apa. Oke, fokus kita hari ini di CSXP ya. Oke, ini tadi benar-benar konsep ya, CSS Fundamentals. Sangat penting, terutama banyak sekali jargon yang bikin kita bingung sebetulnya ya. Ada cyber risk, ada cyber security, ada nanti ada lagi privacy gitu ya. Nah, itu sebetulnya terutama kalau Bapak Ibu memilih pekerjaan itu harus tahu nanti yang dikerjain apa dia. Kalau sebagai cyber risk job title-nya cyber risk, job title-nya cyber security, job title-nya privacy, mungkin sekilas sama gitu ya, tapi sebetulnya ada perbedaan gitu ya. Nah, nanti di CSX ini dibahas konsep-konsep dasar seperti itu. Oke, ini tadi ya, mulai ke arah hands-on, nah terakhir benar-benar CXSP, Bapak Ibu bisa training, bisa tes, dan bisa proof gitu ya. Proof dalam arti Bapak Ibu langsung dapat feedback gitu ya, yang saya kerjakan barusan benar atau enggak gitu ya. Lalu titik-titik mana saya lemah gitu ya, misalnya saya jago di networking tapi kurang jago di bagian malware misalnya, itu langsung kelihatan nanti di programnya CSXP ini di platformnya gitu ya. Nah, ini yang career pathway packages tadi saya sampaikan. Kalau Bapak Ibu udah punya background CSX, kira-kira konsepnya udah ada, lalu hands-on-nya udah ada, lalu Bapak Ibu mau lebih dalam lagi gitu ya. Seperti contoh di sini ada emerging technology specialist, di sini ada belajar blockchain gitu ya. Lalu ada forensik, Linux, web application, penetration testing, dan sebagainya. Oke, nah ini saya coba bahas sedikit tentang persiapan ini Bapak Ibu ya. Dan tujuannya memang ya Bapak Ibu melihat ke arah exam gitu ya, mencapai certification-nya sendiri gitu ya.
tadi Pak Rahmat sempat sampaikan gitu ya, belum banyak gitu ya. Tapi menurut saya ini masih sebetulnya program yang cukup baik gitu ya. Artinya baik dalam arti keep updated. Jadi CSXP bukan suatu program yang dibuat terus ditinggalkan gitu ya. Ini sangat sangat mengikuti respon dari market gitu ya. Dan menurut saya nggak banyak penyedia course atau certification yang sifatnya performance based, artinya hands on gitu ya. Banyak yang sifatnya lebih ke arah multiple choice gitu ya. Ya walaupun itu bukan sesuatu yang jelek gitu ya, tapi sebetulnya ada extra effort kalau Bapak Ibu harus ujian yang sifatnya performance based, dan disitulah kadang ada perbedaan ya antara Bapak Ibu memahami betul atau enggak gitu ya. Oke. Nah, sebetulnya dari ISAKA sudah cukup clear membuat program, membuat dokumentasi ya Bapak Ibu ya, yang Bapak Ibu harus siapkan apa aja. Tapi seperti saya sampaikan, CSXP ini sangat mengikuti respon dari market gitu ya. Misalnya saya pernah ikut ujian, ternyata saya mengalami atau saya memberikan respon gitu ya, memberikan feedback. Oh ternyata ada masalah di sini, atau soalnya terlalu sulit misalnya, atau terlalu mudah misalnya. Itu keep updated. Jadi saya harapkan di sesi ini saya bisa share apa yang saya tangkap dari versi terbaru dari program ini gitu ya. Bapak Ibu bisa baca semuanya sebetulnya, tapi saya harapkan bisa dari sesi ini bisa lebih ngerucut gitu ya. Oke, program terbaru disebutkan March ya, dan Mei juga ada update lagi. Tapi intinya konten areanya di sini ada 4 dan 5 sebetulnya ya. Kalau di sini domain 1 Business and Security Environment, domain 2 ada Operational Security Readiness, domain 3 ada Threat Detection and Evaluation, merata gitu ya 25%. Lalu mengenai ini Bapak Ibu, certification requirement, jadi saya bisa sampaikan awalnya saya pernah ambil ujian CSXP itu di tahun 2018 kalau saya ya. Jadi 2018 itu masih beta dia. Jadi CSXP itu masih sifatnya beta, sama tapi udah bentuknya sama ya, hands on gitu ya, menggunakan lab platform dari ISAKA. Dan tidak ada point requirement untuk entry gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau ambil ujian, lulus, Bapak Ibu bisa langsung dapat certification-nya gitu ya. Lalu di akhir di 2019 sempat ada perubahan Bapak Ibu ya. Jadi ada namanya accelerated. Nah, ketika accelerated ini bobot ujiannya jadi dikurangin gitu ya. Tapi ada satu note Bapak Ibu harus submit experience, di mana misalnya pernah ngambil CISA, pernah ngambil OSCP atau sertifikasi lainnya gitu ya. Soalnya dari 40 soal jadi cuma 5 soal gitu ya. Tapi ya tadi Bapak Ibu harus submit certification. Nah, sekarang yang program terbaru Bapak Ibu ada press release-nya di 28 Mei ya. Jadi sekarang CSXP bergerak lagi. Jadi menurut saya lebih challenging dari program yang 5 soal itu menurut saya. Itu menurut saya terlalu mudah kemarin ya. Jadi sangat challenging dalam arti ini programnya selain dari sisi challenge-nya Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu melihat suatu program yang tidak terlalu, atau mungkin sebutnya apa ya, kalau di tim security atau di security industry itu mereka agak ini Bapak Ibu ya, agak kurang melihat nilai kalau saya lulus ujian tapi cuman
multiple choice gitu misalnya. Jadi ujian-ujian yang sifatnya performance based seperti CSXP atau kalau di penetration testing itu ada namanya OSCP, OSCE, itu sangat well regarded di industri gitu ya, karena mereka tingkat kesulitannya itu tinggi gitu ya. Nah, jadi dari saya dari beta itu sangat sulit, lalu di accelerated version itu sangat mudah, dan saya lihat di versi yang kali ini 20 soal gitu ya, sekarang udah meningkat kesulitannya gitu ya dibanding yang 5 soal, tapi tidak sesulit yang 40 soal gitu ya. Oke, jadi ada tujuannya 4 jam Bapak Ibu ya, 4 hours. Passing score-nya 75%, language-nya English only, dan ini ada price untuk Bapak Ibu ngambil ujian ya. Kalau ngambil ujiannya aja gitu ya. Kalau ada ikut sambil trainingnya nanti ada bundling dan sebagainya. Number of items ini artinya number of instructions yang Bapak Ibu harus solve. Ibaratnya salah satu contoh instruction-nya misalnya melakukan vulnerability scanning ke salah satu host misalnya, atau melakukan port scanning terhadap salah satu host. Itu dihitung satu item gitu ya. Dan dari 4 jam itu ada 20 item seperti itu kira-kira. Nah, sebelumnya waktu beta itu 40 gitu ya. Sama-sama 4 jam tapi soalnya 40 gitu ya. Saya pernah ngambil, tapi kebetulan waktu itu ada kendala teknis, jadi exam saya dianulir waktu itu ya. Jadi saya dapat kesempatan kedua untuk exam. Oke. Ini Bapak Ibu bisa lihat, saya coba kasih note di mana Bapak Ibu bisa lihat berita-berita ini atau guide-guide tadi ya. Lalu ada yang harus dilihat juga, ada namanya exam candidate guide. Ini sangat penting Bapak Ibu ya, bagaimana mungkin ini detail dari apa yang saya sampaikan di sesi ini, ada examnya seperti apa, bagaimana melakukan pembelian, bagaimana melakukan scheduling exam gitu ya, proses exam-nya gitu ya. Nah, mungkin berikutnya ada namanya exam guide ya Bapak Ibu ya. Ini juga sangat penting. Tapi kalau Bapak Ibu sudah pernah ngikutin ujian lewat PSI gitu ya, lewat exam provider PSI, mungkin ada beberapa bagian yang Bapak Ibu sudah paham gitu ya. Nah, mungkin yang saya sampaikan nanti, karena ini sifatnya performance based Bapak Ibu ya, jadi di ISAKA itu ada, oke, saya bisa kasih lihat. Nah, ini saya ada sampaikan juga link ya Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu mau lihat seperti apa nanti bentuk ujiannya. Nah, ini kalau Bapak Ibu bisa lihat lewat browser ya, ini lab yang nanti Bapak Ibu akan temukan ketika mengambil course ataupun nanti ujiannya juga seperti ini gitu ya, labnya seperti ini. Jadi sangat saya sarankan Bapak Ibu untuk membiasakan diri dengan platform ini gitu ya. Nanti saya ada opsi juga Bapak Ibu mau bayar atau menyewa lab dari ISAKA atau Bapak Ibu bangun sendiri gitu ya labnya. Tapi yang jelas ujiannya akan lewat ini Bapak Ibu ya. Ujiannya akan menggunakan platform ini. Jadi sangat disarankan untuk membiasakan diri dengan platformnya. Oke, jadi ini layar seperti seakan-akan Bapak Ibu lagi remote desktop gitu ya ke sistem yang mau di manage atau mau diperiksa gitu ya. Lalu di sebelah kanan nanti ada instruksi ya, Bapak Ibu tugasnya ngapain gitu ya. Lalu di sini di bagian resource misalnya ada
mesin yang Bapak Ibu bisa akses gitu ya, lewat browser yang sama gitu ya. Contoh di sini ada satu Windows 10, ini sebagai endpoint gitu ya, ada username, password, dan sebagainya. Nah, biasanya ketika ujian mesinnya bukan cuma satu, Bapak Ibu, bisa ada 4 atau 5 gitu ya, ada Linux, ada Windows Server, tergantung nanti instruksinya seperti apa. Nah, jadi sangat penting Bapak Ibu ketika exam day memastikan platform ini bisa diakses gitu ya, nanti komputernya, internet connection-nya dan sebagainya. Dan di sini bisa dilihat di sini ada bar gitu ya, koneksi Bapak Ibu ke platformnya seperti apa, apakah koneksinya good atau kurang bagus dan sebagainya. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu ya, kalau ujian dan Bapak Ibu lag gitu ya, itu sangat mengganggu konsentrasi dan bisa bikin panik gitu ya. Oke, jadi harus dibiasakan mengenai aksesnya sendiri. Oke, saya balik. Oh, mungkin saya kasih lihat proses loginnya gitu ya. Oke, nah jadi ini benar-benar hands-on seperti apa yang Bapak Ibu temukan di lapangan nanti ya, ketika jadi sebagai seorang cybersecurity analyst atau incident responder gitu ya. Ini benar-benar sistem yang live dan memang nanti ada skenario dari ISAKA ya. Misalnya sistem yang Bapak Ibu akses ini ternyata kena virus atau kena malware. Atau ternyata permission-nya harus diubah dan sebagainya. Oke, ada beberapa option yang Bapak Ibu bisa pilih nanti. Resolusi, look and feel-nya. Jadi silakan dibuat senyaman mungkin agar ujiannya lancar gitu ya. Oke, saya kembali ke slideshow ya. Oke, jadi untuk bisa ujian nanti di hari exam-nya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu tadi saya udah kasih lihat lab platform untuk ujiannya gitu ya. Tapi sebelum itu, karena ujiannya online dan remote proctor gitu ya, ada satu platform lagi yang Bapak Ibu harus akses dan go through, yaitu PSI gitu ya. Dari PSI nanti juga ada compatibility check-nya ya. Di sini misalnya disebutkan supported OS-nya apa aja, web browser, webcam, dan sebagainya. Internet connection, di sini disebutkan speed yang direkomend gitu ya, 5 Mbps down dan 2 Mbps up. ISAKA credentials ini diperlukan karena nanti sistem setelah Bapak Ibu kerjakan, langsung scoring saat itu juga gitu ya. Dan ada satu poin yang sangat penting, Bapak Ibu harus submit, ada suatu form gitu ya, dan Bapak Ibu harus submit kredensial ISAKA atau kredensial platformnya gitu ya. Dan biasanya memang itu udah integrated dengan kredensialnya ISAKA gitu ya. Kalau Bapak Ibu bukan member, nanti diminta untuk buat account di ISAKA dulu gitu ya. Oke, jadi sangat penting Bapak Ibu menjalankan proses ini gitu ya, melakukan submit dan menyediakan waktu gitu ya. Jangan sampai lab-nya semua dikerjain tapi nggak disubmit gitu ya. Lalu ada nanti namanya PSI Secure Browser, ini untuk karena sifatnya ujiannya online Bapak Ibu ya, jadi harus si proktor atau pengawas itu harus punya mekanisme untuk memastikan kita nggak melakukan sesuatu yang cheating gitu ya, misalnya kita sambil buka window yang lain atau kita sambil nanya-nanya gitu ya, ngelirik-ngelirik, buka catatan, nah, itu sebetulnya nggak boleh gitu. Jadi secure browser ini akan
melakukan sharing, screen sharing, webcam sharing terhadap remote proctor yang ditunjuk pada saat ujian itu gitu ya. Oke, jadi mohon diperhatikan nanti. Berikutnya kalau Bapak Ibu sudah lulus ujian gitu ya, nanti ada CPE policy karena CSXP ini sifatnya certification gitu ya. Certification tadi harus di-maintain gitu ya. Jadi hampir mirip dengan sertifikasi ISAKA lainnya. Jadi setiap tahun minimum 20, tapi dalam 3 tahun harus 120 gitu ya. Oke. Dari sini karena sifatnya CXSP ini hands-on performance-based certification, a minimum of 30 CPEs must be skills-based training or lab activities. Jadi nggak bisa kita bilang kita udah nggak hands-on lagi, tapi tetap pegang CSXP itu sangat tidak disarankan gitu ya. Oke, selebihnya ada ISAKA Code of Professional Ethics. Oke, itu tadi jadi ujian ya, proses ujian bagaimana nanti Bapak Ibu daftar dan sebagainya bisa dilihat di guide tersebut. Nah, yang ini yang sangat penting di-decide ketika Bapak Ibu mau daftar ujian gitu ya. Yang sangat penting adalah Bapak Ibu nyiapkan lab-nya sendiri atau pakai lab yang sudah disediakan oleh ISAKA gitu ya. Tentunya nanti ada purchasing cost-nya gitu ya. Kalau Bapak Ibu ngambil option 1 misalnya ISAKA Prep Course. Ini ada online course dan lab gitu ya. Di cloud gitu. Jadi seperti tadi saya sampaikan, saya show tinggal Bapak Ibu akses dari browser gitu ya. Jadi anytime anywhere Bapak Ibu bisa akses lab-nya gitu ya. Keuntungannya kira-kira ya on demand ya Bapak Ibu ya, kapan Bapak Ibu bisa ada waktu atau Bapak Ibu atur waktunya secara reguler atau bagaimana itu bisa available gitu ya. Dan prep course ini isinya ada lesson dan lab ya Bapak Ibu. Lesson ini artinya ada video lesson gitu ya. Jadi akan dijelaskan outline dari exam-nya apa gitu ya. Misalnya bagaimana melakukan analisa insiden gitu ya, secara garis besar. Lalu nanti ada pendukungnya lab-labnya gitu ya. Dan yang penting juga Bapak Ibu bisa langsung lihat nanti hasil Bapak Ibu ngerjain labnya nilainya berapa. Dan kalau memang ada yang kurang bagus ya Bapak Ibu bisa kerjakan ulang labnya gitu ya. Dan aksesnya memang 6 bulan gitu labnya. Dan untuk mengerjakan lab ini juga ada CPE certificates. Jadi kalau Bapak Ibu ngambil lab ini aja udah bisa sekitar 48 atau lebih CPE gitu ya. Nanti ngambil ujiannya juga dapat CPE lagi gitu ya. Nah, untuk mengambil ujian dari mengambil lab dari ISAKA ini ada pilihan Bapak Ibu ya. Ada yang sifatnya bundling, ujian dan course-nya dan lab-nya gitu ya. Ini Bapak Ibu bisa buka di sini. Ada juga yang Bapak Ibu bisa beli terpisah. Misalnya Bapak Ibu mau ambil ujiannya aja gitu ya. Atau course-nya aja, ujiannya nanti-nanti gitu ya. Misalnya ambil lab-nya dulu. Nah, mungkin ujiannya tahun depan gitu ya. Jadi ambil lab-nya dulu seperti itu. Tapi menurut saya sangat tidak disarankan seperti itu. Kalau memang Bapak Ibu mau mengambil course dari ISAKA, sekalian ambil ujiannya gitu ya. Jadi dalam 6 bulan Bapak Ibu prepare langsung ujian gitu ya. Dan harganya memang lumayan bundlingnya gitu ya. Nah, option yang kedua, kalau Bapak Ibu nggak mau sewa lab-nya ISAKA, Bapak Ibu bangun sendiri gitu ya, do it yourself lab gitu ya. Keuntungannya adalah flexibility. Bapak Ibu bisa custom image, custom tools gitu ya. Dan penggunanya memang lebih long term. Kalau yang ISAKA lab kan 6 bulan aja Bapak Ibu ya. Setelah itu Bapak Ibu nggak punya akses lagi gitu. Oke, tapi kekurangannya ya, atau yang perlu diperhatikan Bapak Ibu ya adalah safety measures. Karena Bapak Ibu membangun lab
cyber security gitu ya, di mana di dalamnya ada malware, ada exploit tools gitu ya, ada offensive tools gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu nggak hati-hati dan Bapak Ibu pasang labnya di kantor misalnya atau di rumah, ada possibility malware-nya menyebar ke jaringan gitu ya, atau mengakibatkan downtime terhadap jaringan dan atau sistem dan sebagainya. Jadi itu kira-kira pro dan kontranya kalau Bapak Ibu bangun do it yourself lab gitu ya. Tapi selama Bapak Ibu mengikuti best practice ya tidak ada masalah sebetulnya ya. Lalu yang penting juga installation dan troubleshooting issues gitu ya. Karena yang dibangun lab-nya itu bukan maksudnya nanti ada Windows domain, ada beberapa komponen yang harus dihubungkan gitu ya, bukan berdiri sendiri-sendiri gitu ya. Nah, itu jadi nanti ada installation dan troubleshooting issues. Kalau Bapak Ibu nggak terlalu experience di sana, bisa ngabisin waktu banyak sekali nanti di sini gitu ya. Oke, tapi yang harus disiapkan nanti ada virtual machine sebagai attacker dan sebagai target gitu ya. Ada Ubuntu, ada Kali Linux gitu ya. Lalu di Windows-nya ada Windows 10, Windows Server 2016 gitu ya. Lalu ada juga beberapa case khusus, misalnya IoT system yang ya mungkin turunan dari Unix atau Linux gitu ya OS-nya. Oke, itu baru dari mesin-mesin sebagai attacker dan sebagai target Bapak Ibu ya. Nah, nanti ada juga mesin-mesin yang harus Bapak Ibu set up sebagai firewall, misalnya sebagai router. Nah, ini ada nama softwarenya ya. pfSense gitu ya. Selain Windows, sebetulnya semuanya bisa diperoleh secara free gitu ya, open source gitu ya. Dan Windows juga pun sebetulnya ada evaluation versionnya. Bapak Ibu bisa download download Windows yang evaluation sebetulnya untuk keperluan lab seperti ini. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu yang sering udah berkecimpung di hands-on gitu ya, di IT security, sering dengar Kali Linux gitu ya. Kali Linux itu sistem yang sangat powerful, dalamnya banyak tools-tools untuk penetration testing gitu ya. Dan itu sangat simpel ya, Bapak Ibu tinggal download virtual machine-nya, nyalakan, lalu tinggal tentukan targetnya gitu ya, bisa jadi targetnya VM yang lain dan sebagainya. Nah, khusus untuk security device-nya gitu ya, ada menurut saya yang mungkin Bapak Ibu agak jarang dengar, tapi sebetulnya cukup penting gitu ya, adalah namanya Intrusion Detection System atau IDS gitu ya. Nah, ini ada namanya Security Onion yang dipakai di lab-nya ISAKA gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus perlu persiapan di tools yang namanya Security Onions dan pfSense ini gitu ya. Nah, ketika Bapak Ibu bangun lab sendiri, saya bisa share gitu ya bahwa tools-tools yang Bapak Ibu bisa dapatkan secara free seperti VirtualBox, VMware Player gitu ya. Itu yang biasa dipakai untuk buat virtual machine. Biasanya mereka kesulitan untuk mengkonfigure intrusion detection system gitu ya. Karena ada satu fitur yang harus di enterprise version-nya gitu ya. Itu namanya port mirroring gitu ya. Nah, mungkin saya bisa, kalau Bapak Ibu tertarik, saya bisa kasih lihat sedikit. Nah, ini jadi ketika Bapak Ibu membangun lab sendiri dan kesulitan menghadapi masalah port mirroring gitu ya untuk men-setup intrusion detection system-nya. Nah, ini ada link-nya gitu ya. Saya bisa share pack-nya gitu ya. Walaupun Bapak Ibu nggak pakai yang VMware Enterprise atau Hypervisor Enterprise, Bapak Ibu bisa belajar gitu ya. Dan saya bisa show sedikit security onion itu seperti apa gitu ya.
Richie bisa lihat, Ci, layarnya? Ada security onion? Yes, bisa. Bisa ya? Nah, ini intrusion detection system, Bapak Ibu ya. Jadi, mungkin yang kalau Bapak Ibu di SOC atau di network monitoring sering banget melihat yang kayak gini gitu ya. Tapi kalau yang belum berkecimpung di cyber defense gitu ya, terutama yang di defense, mungkin jarang lihat yang seperti ini. Nah, ini intinya di layar ini Bapak Ibu bisa lihat secara real time apakah ada yang lagi melakukan percobaan serangan gitu ya. Contoh di sini ada namanya exploit eternal blue ya Bapak Ibu ya. Exploit eternal blue ini contoh soalnya nanti kalau ujian gitu ya, akan ditanyakan sebenarnya yang pertama kali melakukan serangan tuh IP berapa gitu ya. Lalu serangannya bentuknya apa gitu ya. Melalui port mana dan sebagainya. Nah, menggunakan security onion ini udah sangat jelas. Misalnya di sini yang saya highlight kuning ini source IP-nya 100.7 misalnya ya. Destination-nya 100.10. Nah, ini sebetulnya bisa Bapak Ibu drill lagi ya. Masing-masing paket ini isinya apa sih gitu ya. Oke, nah ini yang sangat penting di lab ini gitu ya. Bagaimana mendeteksi serangan. Jadi bukan cuma bisa attack, tapi harus bisa mendeteksi gitu ya. Oke. Nah, yang saya share tadi, ini tips dan trik kalau Bapak Ibu mau bangun security onion sendiri gitu ya. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan, saya bisa go back ke sini, tapi sekarang saya lanjut dulu. Oke, jadi tadi kita lagi bahas option Bapak Ibu sewa lab atau bangun lab sendiri gitu ya. Tapi step ini nggak boleh di skip Bapak Ibu ya. Lab ini menurut saya kalau Bapak Ibu nggak lakukan ini bisa dibilang ujiannya sangat akan sulitan gitu ya, sangat sulit gitu ya. Oke, bahkan kalau Bapak Ibu sudah experience pun di incident response, di forensik gitu ya, at least Bapak Ibu familiar atau menyiapkan diri tentang nanti platform ujiannya gitu ya. Oke, nah ini tools-tools yang harus di-cover ya Bapak Ibu ya, harus bisa dikuasai gitu ya. Dan memang kebanyakan sifatnya open source. Ada ClamAV, antivirus, Elastic ini untuk analisa data ya, analisa log. John the Ripper untuk cracking password. Jadi nanti biasanya ada juga soalnya Bapak Ibu, bagaimana cara merecover password dari suatu sistem yang misalnya di-lock gitu ya, di-lock oleh attackernya, passwordnya diganti dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu harus bisa recover passwordnya gitu ya. Nah, ini memang tools ini sering dipakai oleh kriminal juga gitu ya. Tapi sebagai cyber defense, Bapak Ibu juga harus tahu gitu ya. Cara pakainya untuk merecover password dari sistem yang kekunci misalnya. Lalu Kali Linux ini sebetulnya Kali Linux bukan tools ya, itu suatu kumpulan atau distro Linux gitu ya. Isinya toolsnya banyak sekali. John the Ripper dan sebagainya. Lalu Keepnote ini kalau Bapak Ibu yang tidak familiar dengan sistem operation Linux gitu ya, Keepnote ini seperti notepad gitu ya. Jadi nanti ada soal-soal di mana Bapak Ibu harus mencatat hasil analisanya di note gitu ya. Dan harus di-save filenya. Dan Keepnote ini salah satu toolsnya. Oke, Elastic Kibana ini untuk visualization. Jadi kalau Bapak Ibu menganalisa log yang jumlahnya fantastis gitu ya, pasti butuh tools untuk visualize, untuk analisa. Nah ini Kibana untuk membantu visualisasinya. Di Security Onion sudah ada ini juga ya Kibananya. Logstash juga sama untuk password gitu ya.
Nah, Linux untuk saya agak lupa, Linux ini untuk audit Linux kalau nggak salah ya. Di sistem Linux ada tools untuk melakukan auditing, konfigurasi, lalu ada Windows Server 2016, Windows Clients. Nah, ini biasanya kalau di Windows ini permission Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus bisa mengkonfigur misalnya ada permission yang salah gitu ya. Jadi ada orang yang bisa buka file secara anonimus misalnya. Nah, Bapak Ibu harus bisa counter gitu ya. Lalu security features dari Windows misalnya ada restore point gitu ya. Bagaimana cara merecover operating system ke last known good backup misalnya. Lalu MD5 dan SHA hashing tools on Windows and Linux. Nah, ini biasanya untuk analisa malware. Salah satu step yang biasa dilakukan adalah melakukan checksum dari file tersebut gitu ya, dari sampel. Nah, Bapak Ibu harus bisa mencatat atau meng-generate MD55 checksum atau SHA checksum dari sebuah file yang dicurigai gitu ya. Dan ini harus bisa di sistem Windows dan Linux. Lalu ada juga Nmap untuk port scanning gitu ya. Kalau Bapak Ibu mau tahu sistemnya yang open port berapa saja, aplikasi apa saja, biasanya pakai Nmap. Lalu troubleshooting commands misalnya ARP gitu ya, atau route gitu ya. Jadi salah satu soalnya biasanya ada juga ada IP atau ada hostnya, ada server yang IP-nya salah setting misalnya. Nah, Bapak Ibu harus bisa deteksi salahnya di mana gitu ya, dan perbaikinya gimana gitu. Lalu ada OpenVAS. OpenVAS ini untuk vulnerability scanning ya. Mungkin Bapak Ibu sering dengarnya kalau enterprise itu ada Nessus, ada Rapid7 dan sebagainya. pfSense tadi untuk firewall ya, firewall dan router. PowerShell ini scripting di Windows. Security Onion tadi kita udah lihat ya, itu distro Linux untuk IDS ya, Intrusion Detection System. Squill ini yang tadi Bapak Ibu lihat di Security Onion ya, yang ada IP kemana gitu ya. TCP/DUM ini untuk paket analisis. Terminal application ini generic ya, Ubuntu generic, Windows Event Forwarding, dan Wireshark. Oke, tapi menurut saya ini yang sangat basic, Bapak Ibu harus bisa cover gitu ya. Tapi sekali lagi jangan dibatasi karena kalau saya lihat di program CSEC terbaru justru list ini tidak muncul gitu ya. List ini munculnya di program-program CSEC sebelumnya. Tapi kalau dilihat dari lab yang di course-nya memang sebetulnya masih sama gitu ya. Tools-toolsnya ini gitu ya. Oke, tadi kita udah bahas tentang dokumen-dokumen atau guide-guide yang Bapak Ibu harus baca dan follow gitu ya. Go through termasuk bangun lab. Nah, ini yang menurut saya penting juga dari pengalaman saya gitu ya. Sebelum exam, Bapak Ibu harus pastikan komputer yang Bapak Ibu pakai untuk training dan exam ini kalau bisa sama gitu ya. Artinya Bapak Ibu comfortable dengan komputer itu gitu ya. Jangan nanti pas ujian ternyata pakai komputer yang beda lagi. Nanti Bapak Ibu tidak familiar dan biasanya bikin panik tuh ketika waktunya udah mepet, soal-soalnya sulit gitu ya. Jadi biasakan pakai komputer yang Bapak Ibu percaya, Bapak Ibu familiar gitu ya. Dan jangan lupa lakukan compatibility check gitu ya ke sistemnya PSI dan sebagainya. Dan kalaupun tadi kan saya sampaikan lab-nya itu 6 bulan ya. Bisa jadi sekarang Bapak Ibu cek oke gitu ya. Tapi 6 bulan kemudian mungkin dalam kurun 6 bulan Bapak Ibu baru ambil ujian, bisa jadi laptopnya udah berubah atau program-program udah berubah. Jadi sangat disarankan sebelum ujian harus cek lagi gitu ya.
Oke, ini cukup umum dan berikutnya kalau bisa Bapak Ibu punya admin rights gitu ya di komputernya. Jadi kalau ternyata misalnya ada case di mana tools-nya dari PSI itu tidak bisa diinstal atau tidak bisa berjalan dengan baik, misalnya karena antivirus atau ada setting yang bermasalah gitu ya, Bapak Ibu harus bisa solve saat itu juga gitu ya. Dan terakhir ini saya alami sendiri gitu ya, jika memungkinkan Bapak Ibu prepare backup device gitu ya, terutama webcam itu sangat penting. Saya pernah semuanya berjalan lancar gitu ya, compatibility check, tapi karena pakai webcam yang bawaan dari laptop gitu ya, itu ternyata ada masalah ketika exam. Saya juga bingung kenapa gitu ya. Dan waktu exam, proktornya itu udah memberi instruksi, oh harus clear cache, harus restart, tapi tetap nggak bisa juga gitu ya. Jadi waktu itu untung saya di kantor dan ada webcam eksternal gitu ya, jadi saya bisa langsung ambil dan pasang gitu ya. Oke, tapi itu worst case sebetulnya. Ya, tapi kebetulan saya ngalamin juga gitu ya. Lalu yang penting juga Bapak Ibu harus punya nama yang didaftarkan di ujian dan di KTP itu harus sama gitu ya, nggak boleh ada beda. Kalau mungkin harus mengajukan dulu ke proses ujiannya gitu ya. Karena ketika ujian dimulai, Bapak Ibu harus show identity card itu gitu ya. Nanti dicocokkan dengan dan dicocokkan dengan nama ketika mendaftarkan ujian gitu ya. Lalu mengenai scheduling, Bapak Ibu punya option untuk karena Bapak Ibu bisa schedule online gitu ya. Itu bisa di schedule dia. Tapi hati-hati ada batasan kalau nggak salah 48 jam sebelum ujian gitu ya, Bapak Ibu harus minta reschedule-nya 48 jam sebelum ujian. Kalau di bawah 48 jam Bapak Ibu udah nggak bisa reschedule gitu. Oke, ketika exam day-nya keep yourself well rested, artinya ujiannya itu menurut saya cukup challenging gitu ya Bapak Ibu ya, terutama kalau Bapak Ibu nggak biasa di environment yang seperti itu gitu ya. Artinya dalam waktu yang sangat terbatas dan jumlah tas yang banyak, Bapak Ibu harus solve semua gitu ya. Dan yang penting juga Bapak Ibu nanti ujiannya kan 4 jam gitu ya, dan itu nggak boleh ada break sebetulnya, nggak ada, bahkan ke toilet pun seingat saya nggak boleh gitu ya. Nggak boleh ke toilet, nggak boleh minum, nggak boleh makan gitu ya. Jadi harus disiapkan gitu ya. Ruangannya jangan terlalu dingin atau nanti yang bisa mengganggu Bapak Ibu. Lalu masalah scoring, jadi setelah Bapak Ibu menghabiskan waktu sekitar 3,5 jam gitu ya, kalau soalnya belum selesai, menurut saya Bapak Ibu harus siapkan minimal 5-15 menit gitu ya, sebelum 4 jam itu habis untuk submit score. Nah, nanti ada namanya Evaluate Air, ini program untuk scoringnya. Nah, biasanya itu ada kotak isian username dan password Bapak Ibu di lab platform ujiannya. Nah, Bapak Ibu harus masukkan username dan password ISAKA-nya gitu ya. Nah, yang penting juga tadi ya, selain menyediakan waktu 5-15 menit, Bapak Ibu jangan sampai lupa passwordnya gitu ya. Karena nggak boleh baca note, nggak boleh lihat catatan, nggak boleh buka window yang lain gitu ya. Jadi sangat harus dihafalkan, dan kalau passwordnya terlalu susah, saran saya diubah dulu jadi yang gampang. Jadi pas ujian nggak lupa gitu ya, nggak kesulitan ngapalnya. Oke, ini saya pengalaman waktu di beta testing itu. Jadi waktu saya submit skornya itu dia lag gitu ya. Jadi sampai waktu ujiannya habis, skor saya belum ke submit gitu ya.
Jadi waktu itu dianulir gitu ya, saya komplain gitu ya, jadi dianulir, jadi saya dapat kesempatan ujian berikutnya. Oke, tapi sekarang ISAKA sudah make clear kalau 5 dan 15 menit ini wajib gitu ya, jadi tidak boleh ada alasan kelupaan submit dan sebagainya. Oke, ini ada linknya yang Bapak Ibu bisa go through nanti. Ada login untuk training platformnya. Lalu ada, kalaupun Bapak Ibu belum langganan atau sewa lab gitu ya, Bapak Ibu bisa coba klik look and feel-nya yang tadi saya sampaikan. Lalu ada walkthrough salah satu lab yang nanti Bapak Ibu akan dapatkan aksesnya gitu ya, atau nanti ujiannya seperti apa gitu ya. Nah ini lalu ada performance dashboard-nya, lalu ada PSI exam site-nya seperti ini. Nah ini yang tadi saya sudah sampaikan. Menurut saya ini penting Bapak Ibu ya. Bayangkan kalau Bapak Ibu harus bekerja dengan layar yang sekecil ini gitu ya. Sedangkan banyak space yang tidak terpakai, dan lu ada instruction. Nah, itu sebetulnya Bapak Ibu bisa keluarkan gitu ya. Jadi window yang terpisah, ada optionnya di sini. Jadi seperti itu menurut saya sangat penting gitu ya. Waktunya sedikit, tasnya banyak, Bapak Ibu harus familiar gitu. Nah, ini contoh remote proctor now system check-nya ya. Ya memang yang sangat disarankan adalah pakai Chrome gitu ya, Chrome browser. Oke, ini sedikit aja outline dari ujiannya Bapak Ibu ya. Jadi CSXP dia CSXP difference adalah add to your skills, credentials, and career growth with programnya gitu ya. Jadi saat ini the only comprehensive performance certification that tests and affirms ability to perform globally validated stability skills gitu ya. Dan kenapa dia bilang globally? Karena programnya ini sangat dibangun sangat erat dengan NIST Cybersecurity Framework gitu ya. Jadi kalau NIST Cybersecurity Framework itu ada 5 function Bapak Ibu. Nah ini kalau Bapak Ibu lihat banyak program-program course cybersecurity yang menggunakan framework ini gitu ya. Jadi ada 5 function yang harus ada gitu ya di suatu cybersecurity organization gitu ya. Ada identify, protect, detect, respond, dan recover. Nah memang nanti ujiannya semuanya ke sini gitu ya. Bahkan kalau cybersecurity audit pun, proses audit cybersecurity pun nanti nggak lepas dari 5 function ini gitu ya. Nah, kebetulan CSXP 5 function ini dibikinkan lab-nya gitu ya. Dan ujiannya di lab juga. Jadi mungkin itu nilai lebih dari CSXP ini. Oke, nah ini outline 1, identify. Nah, sebetulnya di website ISAKA udah clear gitu ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu sewa lab-nya, ini kontennya gitu ya, lab-labnya gitu ya. Untuk identify ada yang sifatnya lesson, ada yang sifatnya lab, instructional. Lesson ini video lesson, jadi ada tutor yang berbicara gitu ya, ada slide-nya. Nah, Bapak Ibu tinggal nonton aja gitu, tinggal play gitu ya. Nah, lalu ada juga yang lab, instructional, artinya Bapak Ibu buka sistemnya. Nah, di situ udah ada step by step-nya. Bapak Ibu harus klik ini atau ketik ini gitu ya di command line dan sebagainya. Lesson. Nah, nanti ada di bagian akhir ada namanya challenge. Challenge itu ibaratnya mini exam gitu ya. Mini exam tapi ya itu sebetulnya latihan aja gitu ya. Latihan yang ada nilainya gitu ya. Bapak Ibu bisa lihat bedanya yang lab challenge dan lab instruction. Kalau lab challenge nggak ada instruksinya, nggak ada ininya apa, nggak ada jawabannya gitu ya. Bapak Ibu harus solve sendiri gitu. Oke, tools yang dipakai labnya ini
asset identification, data flow, dan sebagainya. Itu ada beberapa tools yang tadi saya sudah sampaikan gitu ya. Tinggal dipetakan nanti. Yang dua, protect, ada setup firewall, tadi ada pfSense ya, backup and restore gitu ya, file system protection, Windows permissions gitu ya, OS baseline, dan ada challenge nanti ya, ada challenge. Oke, ini setahu saya yang pasti keluar biasanya vulnerability scanning gitu ya, vulnerability scanning, ubah role di firewall gitu ya. Berikutnya detect, ini bagaimana kita menganalisa serangan yang sedang berlangsung gitu ya. Jadi tools yang paling sering dipakai tadi ada SecOnion gitu ya, Security Onion. Lalu di dalam Security Onion itu ada role namanya snort role gitu ya. Nah itu yang Bapak Ibu harus modify. Misalnya nanti di lab dibilang tolong deteksi serangan yang ada string misalnya exploit 123 misalnya. Nanti Bapak Ibu harus bikin rule yang mendeteksi serangan yang ada string exploit 123-nya misalnya, kira-kira seperti itu. Oke. Semua area sama ya, ada lesson, lab instruction, terakhir ada challenge. Begitu juga respon. Nah, respon ini biasanya kita membuat notes misalnya ya, membuat notes dan mengirimkan notes itu ke tim yang relevan gitu ya, dengan evidence-nya, malware, logs dan sebagainya. Kita kumpulkan dan kita sampaikan ke pihak tertentu gitu ya. Correlation, dan terakhir ada recover ya. Recover ini biasanya Bapak Ibu diminta untuk clean up mesin yang kena malware misalnya. Bagaimana cara merestore ke backup gitu ya, reimaging gitu ya. Oke. Kira-kira demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Untuk tips dan triksnya tadi ya, outline-nya apa yang perlu disiapkan. Nah, selanjutnya menurut saya silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan atau Bapak Ibu udah baik udah mulai atau belum gitu ya, silakan. Yes, thank you banget Om Jun. Ya. Ini details banget. Mudah-mudahan ini juga jadi pembekalan yang positif buat teman-teman, jadi semakin yakin. Kalau saya pribadi, jujur saya semakin yakin untuk mundur. Oke, sebelum ke sesi pertanyaan, gue mau colong start nanya Om Jun. Ya. Nah, kalau CSX practitioner, sebenarnya kan kalau di luaran ataupun di internal ISAKA sendiri juga ada sertifikasi-sertifikasi yang terkait dengan information security ataupun cyber security gitu ya. Ya. Kita punya CISM, terus kalau misalkan di ISC2 ada CISSP, terus kalau di ISI Council ada CCISO. Nah, sebenarnya posisinya si CSX practitioner ini itu apakah as complement dari masing-masing sertifikasi tersebut atau sebenarnya dia sama-sama aja atau gimana, Om Jun? Kalau menurut saya komplement ya. Jadi artinya seperti orang Isaka bilang juga, ini di pasar belum ada yang menawarkan ini, nggak banyak ya. Artinya programnya sudah lengkap dengan lab platformnya, dengan materinya, dengan targetnya gitu ya. Jadi seperti gambaran gini, kalau CISEP misalnya, itu kita diajarkan domain-domain security gitu ya. Misalnya saya lupa ada 10 atau 8 domain gitu ya. Tapi sekali lagi itu tidak menguji apakah Bapak Ibu bisa menganalisa malware misalnya, atau menganalisa intrusion yang sedang berlangsung secara real time gitu ya. Jadi sangat spesifik menurut saya CSXP ini untuk sebagai cyber security analyst, artinya seperti tadi kita lihat ya, dia sangat erat dengan NIST
framework itu, di mana NSD framework itu kan lebih ke arah defensif ya, artinya bagaimana kita membangun defense atau membangun cyber security yang kuat gitu ya. Dan di tiap domain itu diuji gitu ya, bukan cuma di tes pengetahuannya melalui multiple choice gitu. Kalau CISM lebih ke arah manajerial gitu ya, lebih bagaimana membangun struktur organisasi atau membangun policy, membangun prosedur dan sebagainya, budgeting dan sebagainya. Tapi kalau CSXP jelas dia lebih sifatnya defense dan hands on gitu ya. Nice. Kalau pengalaman ujian terakhir Om Jun, itu waktunya berapa yang dikasih ya? Nah, saya pernah ujian 2 kali gitu ya. Pertama itu waktu beta period, itu sekitar 2018, itu 4 jam. 4 jam, oke. Soalnya 40. Lu selesaikan itu dalam waktu berapa lama Om Jun? 30 ya, 4 jam itu mepet sekali sih menurut saya. Kirain lu 30. Jadi sangat challenging waktu itu. Saya kaget juga gitu ya. Maksudnya challenging artinya, ini akan highly regarded di pasar gitu ya, seperti OSCP, OSCE gitu ya. Tapi dalam sisi defense gitu ya. Kalau OSCP kan offense. Nice. Memungkinkan untuk dijokiin nggak Om Jun? Kayaknya muka-muka kita kan agak mirip-mirip ya. Kacamataan juga gitu kan, mata agak sipit-sipit juga gitu kan. Nah, memungkinkan lu buka jasa buat ngejokiin ujian ini? Jadi waktu saya ngambil itu 4 jam itu remote proctor gitu ya. Jadi orangnya ngelihat secara langsung muka kita selama 4 jam itu gitu, dia ngeliatin. Jadi kita ngelirik-ngelirik atau baca ke bawah meja pun dia bisa tahu gitu ya. Screen kita pun di-share gitu ke dia. Jadi dia bisa lihat kalau kita alt tab atau kita buka window lain, dia bisa tahu gitu ya. Nah, itu ujian saya dianulir waktu itu. Jadi karena waktu submit score bermasalah gitu ya. Oke. Gua pikir gara-gara ada sesuatu di bawah meja lo, bukan ya? Oke, mungkin kita buka sesi pertanyaan nih. Ini buat teman-teman yang udah join di sesi ini, diingatkan kembali, kita punya merchandise. Merchandise-nya menarik banget, gitu ya. Diharapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan dibahas oleh Om Junior juga yang challenging, gitu ya. Semakin Om Junior nggak bisa jawab, itulah yang akan mendapatkan merchandise-nya. Merchandise-nya itu menarik nih. Kita punya wireless charger, dan juga kita punya, Bluetooth speaker-nya ISAKA. Jadi nanti kita akan kasih kepada penanya-penanya yang pertanyaan yang memang kita bahas. Ada yang mau raise hand? Monggo. Atau sudah hopeless semua? Lihat tadi uji coba. Nih Pak Denny, ini sih jagoannya. Pak Dani ya? Pak Denny. Sebentar. Sorry. Minta tolong di unmute Pak Denny. Yes. Monggo Pak Denny. Ini pertanyaan nggak susah kalau ini mah. Konfirmasi aja. Jadi tadi kan ada fundamental terus teknik. Berarti itu harus lewat dulu semuanya Pak Junior ya? Sebelum ngambil CSXP? Enggak sih Pak. Secara realnya enggak. Jadi itu cuman recommended aja. Recommended. Bisa langsung CSXP gitu ya? Bisa. CSXP ya. CSXP ya. CSXP, oke. Dulu sebentar itu dulu. Yep. Ya, jadi recommended aja ya kalau Bapak Ibu udah punya konsepnya. Dan tadi kan saya sempat sampaikan di CSXP ini ya Bapak Ibu harus punya pengetahuan dasar Linux gitu ya, pengetahuan dasar networking gitu ya. Kalau itu belum ada, itu di yang foundation certificate itu ada lab-nya gitu ya. Gitu. Ini Pak Denny, pertanyaan pamungkasnya kayaknya masih disimpan. Yang lain? Monggo. Ada yang mau raise hand? Di chat. Oh, di chat. Pak Dani, saudara. Di chat ada... Rici aja yang jawab deh. Di chat ada Pak Dani. Om Jun, monggo. Adakah ISAKA Indonesia Chapter akan membangun local lab buat latihan ISAKA member? Om Jun?
Ini mesti nanya ke Mas Obrin nih. Nanti kan yang in charge Mas Obrin. Programnya Mas Obrin ada lanjutannya ini enggak gitu ya? Oke, Pak Dani kita tampung masukannya. Mudah-mudahan pandeminya segera berakhir sehingga kita bisa meet up, nge-lab bareng, nggak remote-remotan lagi gitu ya. Ayo pertanyaannya mana yang menantang? Present dong. Ini sudah muncul video Pak Wahyu Wijanarko, berarti Ya, bentar lagi silakan. nanya. Belum, Pak. Lanjut dulu, Pak. Waduh, belum. Monggo. Ini nggak ada yang mau dapat wireless charger, nggak ada yang mau dapat ini nih speaker Bluetooth kita. Oh, ini ada di chat nih, tapi kayaknya belum selesai udah ke pencet enter nih kayaknya. Pak Zia, kalau mau nanya langsung monggo. Oh, kita langsung bahas nih. Oke. Saya bukan IT, apakah saya bisa ikut sertifikasi CSX Practitioner? Monggo Om Jun. Pak Zia, saya bisa sampaikan kalau Bapak go through programnya atau preparation-nya bisa Pak. Jadi background pendidikan itu sama sekali tidak ditanyakan ketika ujian gitu ya. Jadi selama Bapak Ibu Bapak ngikutin requirement-nya atau proses pembelajarannya gitu ya dan bisa ngikutin ujiannya, bisa solve problem-nya, nggak ada masalah gitu ya. Itu yang tadi saya sampaikan, IT itu barrier of entry-nya sebetulnya nggak tinggi. Beda kalau Bapak Ibu mau jadi dokter gitu ya, jadi ahli bedah gitu ya, itu sangat beda gitu ya. Butuh waktu berapa lama? Oke, Pak Ziani ya. Tergantung ya Bapak Ibu ya, Pak butuh waktu berapa lama untuk tapi Bapak Ibu gampangnya lihat aja dari ISAKA course-nya. Dia menyediakan waktu 6 bulan untuk ikut lab-nya. Jadi kalau Bapak Ibu sewa lab di ISAKA itu dikasih waktu 6 bulan. Baru setelah itu bisa ujian gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu udah punya pengalaman, tentunya nggak 6 bulan itu mutlak dibutuhkan 6 bulan untuk bisa cover semuanya, tentunya enggak ya. Tapi kalau yang tadi Pak Zia nanya nih, kalau background-nya bukan dari IT, saya rasa 6 bulan bisa gitu ya. Lab-nya ISAKA itu udah sangat mudah di-follow gitu ya, instruksinya udah jelas gitu ya, tools-nya gitu ya. Oke, jadi saya rasa background dan waktu sangat-sangat masih achievable gitu ya. 6 bulan kalau dari nol pun menurut saya masih achievable gitu ya. Sebelumnya saya ingin mengambil CSXF. Kalau background-nya bukan IT, ya sangat disarankan Pak untuk mengambil konsep-konsep gitu ya. Dan CSXF sangat closely related dengan cybersecurity practitioner ini juga gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ngikutin security industry itu ada yang sifatnya offense Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana membobol aplikasi, bukan membobol ya, mengalahkan proteksi dari suatu aplikasi gitu ya. Nah itu kalau CSX itu cyber security itu lebih ke arah defense sih. Walaupun nanti ada bagian-bagian dari defense yang harus kan Bapak Ibu bisa ngetes, bisa nguji gitu ya. Tapi titik beratnya lebih ke arah bagaimana membatasi loss gitu ya, membatasi kehilangan data, kerusakan data, kira-kira gitu ya. Jadi sangat disarankan Bapak Zia kalau mau ambil CSXF dulu akan lebih baik gitu ya. Terutama kalau background-nya bukan IT. Oke, ini ada pertanyaan lagi di chat Om Jun. Ya. Bagian tersulit pada saat ujian itu di case apa ya, Pak Diki Taruna? Bagian tersulit itu yang Bapak Ibu nggak pelajarin.
Nih kalau misalkan tadi kan lo cerita ada Jadi, siklusnya si NIST kan, itu kan ada case-nya oke, masing-masing tuh. Itu ya, paling ya. susah di mana? Di identify-nya, di recover-nya, atau gimana case-nya? Menurut saya akan sangat lebih challenging di bagian 3 dan 4, deteksi dan Detect eh, and dan respon ya. response ya. Karena di situ benar-benar butuh kemampuan analitik gitu ya. Jadi bukan cuma bisa pakai tools, tapi harus bisa mengkaitkan output-output dari beberapa tools gitu. Dan secara bobotnya untuk dua fase tersebut juga mungkin lebih besar dibandingkan dengan fase-fase yang lain. Kayaknya sama ya, 25% gitu ya. Sama ya. Oke. Sama sih. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Pak Gotama. Ya. Sebelum ngambil CSX practitioner ya, saya simpulkan. Sebaiknya ngambil sertifikasi apa dulu nih untuk persiapan? Apalagi tadi kan Om Junior cerita belum ada nih padanannya si CSX practitioner gitu ya. Nggak bisa dipadankan juga sama Ya. CISM dan lain-lain gitu. Menurut saya sih, CSX ini maksudnya CSX practitioner ya. Menurut saya, ya betul, nggak banyak, apalagi nanyanya sertifikasi ya. Menurut saya nggak ada persyaratan harus ambil yang mana dulu gitu ya. Bahkan saya lebih sarankan Bapak Ibu ambil lab-nya gitu dibanding ngambil sertifikasi yang lain gitu ya. Bukan berarti sertifikasi yang lain nggak bagus gitu ya, tapi sasarannya kurang tepat gitu ya. Kalau sertifikasi lain mungkin Bapak Ibu akan diajarkan knowledge-nya yang lebih luas gitu ya dibanding CSXF misalnya. Atau Bapak Ibu diajarkan tentang cyber risk, atau diajarkan tentang forensik gitu ya, atau diajarkan tentang penetration testing misalnya. Tapi kalau mau ngambil ujian CSXP, saran saya fokus ke lab-nya gitu ya, ke lab-lab yang tadi saya sampaikan itu gitu. Outline NIST 5 function itu gitu ya. Jadi disimpulkan daripada persiapkan untuk ngambil sertifikasi yang lain, malah lebih better untuk ngambil lab-nya ya, untuk fokus, persiapan CSX fokus practitioner-nya ya. Oke. Mudah-mudahan bisa Kalau menjawab. memang target utamanya untuk ngambil CSXP ya. Oke, ini kita ada pertanyaan lagi nih, Pak Jun, di chat. Pak Muhammad Himawanto. Untuk maintain sertifikat CPI-nya ya, certification CSX, apakah dapat dipakai untuk sertifikasi ISAKA yang lain? Menurut saya bisa ya, tapi sebaliknya belum tentu gitu ya. Jadi artinya kalau CPI-nya ISAKA, tadi kalau nggak salah CSXP minta 30 hours atau 30% itu harus hands-on activity. Jadi kalau CISA misalnya atau yang lain kan nggak ada yang minta hands-on kan. Jadi itu harus dipenuhi dulu untuk CPI-nya CSX. Nah, selebihnya sih menurut saya ada beberapa yang tumpang tindih gitu ya dengan CISA atau yang lainnya gitu. Jadi bisa dipakai gitu ya. Oke. Nice. Nih, ada pertanyaan baru masuk. Om Jun? Pak Zaki, dari 20 soal ujian yang ada, apakah semuanya terkait dengan hands-on? Ada yang multiple choice nggak, Om Jun? Dari 2 kali saya ikut ujian, nggak ada yang multiple choice sama sekali sih, Pak. Semuanya hands-on. Jadi, hands-on. Menurut saya yang kali ini pun sama gitu ya. Yes. Jadi, pemahaman secara teknis terkait dengan tools dan juga security defense itu benar-benar dibutuhin ya dalam sertifikasi ini ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mainannya masih Kalimalang sama Kalibata, lewat aja. Terkait kalau ngomongin konsep, mungkin yang tadi saya bilang ya, ada beberapa pertanyaan yang analitik gitu ya, tapi sekali lagi bukan multiple choice, tetap Bapak Ibu harus jawabannya itu bentuknya Bapak Ibu ketik di note, jawabannya udah ada formatnya gitu ya, cara ngetiknya gimana jawabannya. Jadi sama sekali bukan multiple choice gitu ya.
Pak Dani Oke. ada nanya juga nih. Pembuatan per domain nampaknya rata 25%. Apakah strategi memperkuat persiapan domain non-teknis akan bisa membantu untuk non-practitioner? Maksudnya gimana nih Pak Dani? Mungkin bisa di unmute aja. Pak Dani mungkin bersedia untuk Saya nanya langsung kurang mungkin? ini Monggo. pertanyaan ini. Pak Dani M. Sundara, monggo. Atau Ricci bisa ini nggak pertanyaan? Bentar. Maksudnya gimana nih? Pembobotan Mengingat per domain. pembobotan domain apakah rata? Berarti kan domainnya dari 5 cycle itu ya. Ya. Apakah strategi memperkuat persiapan non-teknis, domain 1 dan 4 atau 5? Ini maksudnya yang domain 1 kan identify, 4 itu response, 5 itu kan recover ya. Apakah bisa membantu untuk non-practitioner? Nah, John, apakah yang si domain-domain yang tadi disebutkan itu adalah domain yang dikategorikan non-teknis? Karena kan tadi pernyataan lu juga hampir semua domain lu akan hands-on tuh. Jadi mau nggak mau itu adalah Semua suatu hal yang domain teknis. akan hands-on. Akan hands-on ya? Ya. Oke, jadi kami simpulkan Pak Dani dari 3 cycle itu, identify, response, dan recover, Bapak pun juga pasti akan melakukan hands-on. Jadi itu kategorinya cenderung teknis, gitu. Ya, Bapak Ibu harus jawabnya di lab yang sama gitu ya. Dan di lab itu nggak ada pertanyaan yang konsep gitu ya. Yes. Lebih banyak misalnya jalankan komen ini atau jalankan komen itu gitu ya. Oke. Mungkin terbatas waktu, kita batasi untuk 1 pertanyaan lagi. Mungkin ada yang mau raise hand? Dari tadi semuanya di chat malu-malu ya. Monggo, ada yang mau raise hand? Nggak ada? Oh, Satria Bima raise hand. Monggo Pak Satria Bima. Pak Satria Bima. Oh, nggak jadi nanya. Kepencet mungkin. Oke, ada yang mau raise hand? Tadi di chat udah ya, Ci ya? Di chat udah semua nih. Mungkin ada yang nggak tahu kalau resen di participation kali. Oh, Partisipan. di bawah. Raise hand. Coba cek. Ada tanda tangan. Monggo, kalau ada. Om Jun, kira-kira dari semua penanya tadi, pertanyaan yang challenging buat lo tuh yang mana, Om Jun? Challenging ya. Mungkin bisa diumumin ke floor sehingga kita tahu mana yang mau kita kasih, karena terbatas nih edisinya, mana yang kita mau kasih wireless charger dan juga Bluetooth speaker. Bluetooth speakernya ini mereknya adalah GLB ya teman-teman ya, bukan JBL. Apa ya yang challenging ya? Lo kalau hands on cepet, kalau misalkan milih beginian lama ya. Iya dong, kan harus fair. Mungkin menurut saya itu ya, kalau yang tadi pertanyaan kalau nggak ada background IT ya itu challenging-nya. Oke. Gampang sih ya. Tadi yang penanya nggak ada background IT, Pak Zia ya, seingat saya. Ya. Nah, oke. Terus lagi satu? SXP ini menurut saya di update terbaru ini bukan lab atau bukan ujian yang gampang gitu ya. Oke. Mana lagi yang challenging buat lo, Om Jun? Teman-teman, ini sebelum kita akhiri sesinya dan Om Junior juga akan memberikan pengumuman siapa yang akan dapetin si Bluetooth speaker. Boleh ditampilkan videonya dong untuk kita dapetin dapetin dokumentasi. Bisa ditampilkan videonya teman-teman sekalian? Oke, mantap. Semuanya work from home ya? Nggak ada yang work from office? Oh, ada yang di Raja Ampat, Pak Gotama, mantap. Gimana, Om Jun? Pertanyaan lagi nih, Ci.
Siapa? Lagi satu yang menurut lo layak untuk dapat Bluetooth speaker. Ini very expensive, man. Menurut saya yang sulit dan memang penting gitu ya, mengenai soal lab gitu ya, gimana membangun lab sih ya. Jadi menurut saya yang ini gitu ya. Itu cenderung masukan, bukan pertanyaan. Tetapi Bukan masukan ya. untuk Oke. kita pertimbangkan. Siap, Oke. berarti dua pertanyaan tersebut akan mendapatkan satu wireless charger gitu ya, sama satunya adalah Bluetooth speaker. Ya. Oke, ini udah Ya, karena semuanya. kalau Bapak Ibu bangun lab, ngikutin labnya dengan prepare labnya dengan baik gitu ya, bisa jadi ujiannya terlihat gampang gitu ya. Tapi sebaliknya kalau Bapak Ibu nggak ngikutin labnya, ujiannya akan susah gitu ya. Siap, siap. Rifko, oke, sudah diambil dokumentasinya? Sudah ya? Pak. Pak Satria Bima mau nanya, lanjut? Tawa-tawa aja. Terima kasih, enggak, Pici. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, monggo Pak Junior untuk closing remarks mungkin, tips-tips Di chat tambahan. masih ada nih, Ci. Ya? Di chat. Untuk ujian berapa bobot presentasi yang lab dan konsep? Nggak ada pembagian seperti itu sih Pak ya. Jadi semuanya lab ya. Semuanya lab, semuanya hands on. Tinggal tingkat kesulitannya aja yang ada yang sedikit simple, ada berapa steps gitu ya. Oke. Padahal tadi gue suruh closing remarks sih, bukan buat jawab pertanyaan sih sebenarnya. Udah habis ya waktunya ya. Tapi ya udahlah ya. Itu Okay. extra mile buat lo ya Om Junior ya. Oke. Mungkin kita cukupkan sesi kali ini. Terima kasih banyak teman-teman member ISAKA Indonesia Chapter semuanya untuk tetap eksis, tetap mau join di kegiatan-kegiatannya kita. Diingatkan kembali, minggu depan kita akan ada webinar kembali terkait dengan COVID 2019. Bagi teman-teman yang belum mendaftarkan diri, segera untuk mendaftarkan. Dan juga kami harapkan teman-teman pun juga dapat join di kegiatan kita di Community IT Day, gitu ya, di tanggal 3 Oktober kita akan ngumpul secara virtual dengan teman-teman mahasiswa, gitu ya, untuk membahas hal-hal terkait dengan experience bagaimana di dunia kerja IT. Oke, kalau tidak ada masukan, terima kasih banyak Om Junior atas materi-materi yang disampaikan. Terima kasih teman-teman, sehat selalu. Kami cukupkan kegiatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Salam.